Hai Besti, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Dapur Pesek. Kali ini aku mau bikin roti keju. Ini rasanya enak banget dan aku bikinnya juga tanpa mixer. Dan untuk menguleninya itu juga tidak perlu lama-lama. Hanya butuh tambahan 2 bahan ajaib dan roti bisa menjadi empuk tanpa harus di mixer. Awalnya aku memang tidak percaya, tapi ternyata ini sudah membuktikan bahwa rotinya memang benar-benar empuk, menul berserat, dan yang pastinya recommended banget untuk dicoba. Mau tahu gimana cara aku membuatnya? Yuk langsung aja ke resep dan cara pembuatannya. Tapi sebelum aku lanjut, boleh diklik dulu tombol lonceng dan subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Pertama-tama di sini aku siapkan susu hangat. Ini susunya tidak panas tapi hanya hangat-hangat kuku. Susu yang aku gunakan itu sekitar 140 ml. Kemudian aku tambahkan 1 butir telur. Ini telurnya aku timbang sekitar 50 gram tanpa cangkang. Lanjut aku aduk semua bahan hingga tercampur dengan rata. Tambahkan gula pasir sebanyak 60 gram. Masukkan ragi instan sebanyak 5 gram atau sekitar 1 sendok teh. Kemudian aduk semua bahan hingga tercampur rata atau sampai gulanya larut. Setelah tercampur dengan rata, kemudian aku tambahkan soda kue. Ini sebanyak setengah sendok teh atau sekitar 3 gram. Dan aku tambahkan cuka dapur atau cuka putih sebanyak 1 sendok teh. Nah, 2 bahan itu, soda kue dan cuka dapur, ini adalah formula yang aku ambil dari Mama Ezi. Dan ini adalah salah satu tips agar dalam proses membuat roti itu tidak perlu di mixer, hanya menguleni sebentar saja. Saat soda kue dan cuka dapur itu bertemu, maka akan menimbulkan buih-buih yang seperti ini. Kemudian lanjut diaduk lagi hingga tercampur rata. Dan ini bahan cairnya sudah tercampur rata. Kemudian di sini aku mau persiapkan untuk bahan keringnya. Aku siapkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 300 gram dan aku tambahkan garam sekitar 4 gram dan aku tambahkan 1 sachet susu bubuk atau sekitar 27 gram. Kemudian aku aduk dulu bahan keringnya sebelum dicampurkan ke bahan cair. Ini aduk hingga tercampur rata. Bahan kering sudah tercampur rata, kemudian aku masukkan bahan kering ke bahan cairnya. Lanjut aduk semua bahan hingga tercampur dengan rata. Kemudian lanjut aku mau leni dengan menggunakan tangan. Untuk tekstur adonan roti itu memang lengket seperti ini agar hasil rotinya nanti bisa empuk dan lembut. Nah, untuk konsistensinya itu seperti ini ya. Dan ini sudah tercampur dengan rata. Kemudian mau aku rapihkan dulu adonannya. Kemudian adonannya ini mau aku resting selama kurang lebih 10 menit. Tutup dengan menggunakan kain agar permukaannya tidak kering. Dan ini sudah aku resting selama 10 menit. Kemudian adonan ini mau aku tambahkan margarin. Margarinnya sudah aku lelehkan terlebih dahulu agar lebih mudah dalam proses pengadukannya. Sambil adonannya dibanting-banting seperti ini agar lebih mempermudah untuk proses pengulenannya. Dan ini adonannya sudah kalis. Dilihat dari adonan sudah tidak nempel lagi di tangan. Kemudian adonan ini mau aku proofing selama kurang lebih 1 jam atau hingga mengembang 2 kali lipat. Tutup dengan plastik wrap atau plastik biasa juga bisa, atau bisa juga menggunakan kain bersih. Dan ini adonannya sudah double size atau mengembang 2 kali lipat. Kemudian aku mau kempeskan adonannya agar tidak ada udara yang masih terperangkap di dalamnya. Aku mau pindahkan adonan ke alas silikon atau alas kerja. Adonannya dipadatkan dulu seperti ini caranya, agar adonan tidak ada udara dan lebih padat. Dan lanjut kita rounding sampai permukaannya halus. Dan ini adonannya sudah padat dan halus. Kemudian mau aku bagi-bagi adonan menjadi 12 bagian dan masing-masing adonan sekitar 50 gram atau bisa disesuaikan dengan selera. Dan ini adonan yang sudah aku bagi-bagi mau aku padatkan lagi agar lebih berserat dengan cara seperti ini. Kemudian setelah aku padatkan, aku rounding lagi sampai permukaan adonannya menjadi halus. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Dan ini adonannya sudah selesai aku padatkan dan aku rounding. Kemudian mau aku istirahatkan selama kurang lebih 10 menit agar adonannya lebih lentur saat dibentuk.
Dan ini sudah di resting selama kurang lebih 10 menit. Kemudian mau aku bentuk dari adonan yang pertama di rounding. Dan untuk adonan yang masih menunggu dibentuk, itu tutup lagi dengan menggunakan kain bersih agar permukaannya tidak kering. Ratakan adonan menggunakan tangan, kemudian lanjut dengan menggunakan rolling pin. Dan balik adonan agar permukaan yang halus itu ada di bagian bawahnya. Bentuk sampai adonan memanjang kurang lebih 20 cm dan lebarnya kurang lebih 10 cm. Setelah panjang dan lebarnya cukup, kemudian aku tambahkan isiannya. Dan untuk isiannya ini aku menggunakan keju oles dari Procis yang sudah aku pindahkan ke dalam wadah piping bag agar lebih mudah dalam proses pengisiannya. Untuk proses pengisiannya seperti ini, dari ujung tarik memanjang hingga sampai ujung dan lipat adonan yang di paling bawah. Nah, seperti ini, gulung ke atas. Dan untuk ujung bagian yang satunya itu dilebarkan. Fungsinya untuk mengunci adonan nanti saat dibulatkan. Tarik ujung adonan yang satunya hingga membentuk lingkaran, kemudian satukan dengan adonan yang dilebarkan tadi dan kunci dengan menggunakan adonan yang dilebarkan tadi. Nah, seperti ini, kemudian taruh di atas cup roti. Nah, seperti ini ya. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Dan ini hasilnya, ini mau aku proofing selama kurang lebih 1 jam atau mengembang 2 kali lipat. Tutup lagi dengan menggunakan kain bersih agar adonannya tidak kering. Dan ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian adonan ini mau aku olesi dengan menggunakan susu cair full cream atau UHT. Oles menggunakan kuas yang halus agar bagian permukaannya tidak rusak ya. Setelah aku olesi dengan susu cair full cream, kemudian di bagian atasnya ini aku tambahkan keju oles lagi untuk dibentuk seperti ini. Aku beri garis 4 seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Dalam proses pemberian toppingnya seperti ini, kita bisa memanaskan ovennya terlebih dahulu. Setelah semuanya selesai, kemudian adonan ini mau aku oven di suhu 180 derajat dengan menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 12-15 menit. Untuk lamanya pengovenan disesuaikan dengan kondisi oven bunda di rumah masing-masing. Dan ini hasilnya, rotinya sudah matang. Ini dalam keadaan masih panas. Aku olesi dengan menggunakan margarin atau bisa juga menggunakan butter. Dan ini hasilnya, ada sekitar 12 piece roti keju yang siap untuk disantap. Nah, ini bentuknya seperti ini. Dan untuk teksturnya itu lembut banget, moist. Dan untuk bagian bawahnya matang sempurna seperti ini ya. Nah, rotinya begitu lembut meskipun tanpa mixer dan tanpa diulen terlalu lama. Dan juga empuk banget, dia kembali seperti semula meskipun sudah ditekan. Nah, ini untuk bagian dalamnya itu seperti ini, berserat dan empuk lembut banget. Oke Besti, gimana? Cukup mudah kan untuk membuat roti isi keju ini? Oke, demikian resep dan cara pembuatan roti keju ala Dapur Pesek. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video dan channel YouTube Dapur Pesek. Dan tekan juga tombol loncengnya bagi yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke Besti, terima kasih. Selamat mencoba. Assalamualaikum.